Namaku Kartika, perempuan 42 tahun asal Surabaya yang hidupnya jauh dari kata tenang. Orang-orang bilang aku perempuan keras, galak, dan suka ambil keputusan tiba-tiba. Tapi siapapun yang kenal dekat pasti tahu, di balik sarung tangan kulitku yang penuh oli, ada kepala yang harus mikir cepat setiap hari. Soalnya aku bukan cuma hidup sebagai janda yang harus mandiri. Aku adalah bos besar bengkel custom di kompleks industri kampungku. Usaha yang aku bangun dari keringat, oli, dan banyak masalah mesin yang bikin kepala panas. Setiap pagi aku bangun sebelum subuh, suara mesin grinder atau deru motor balap yang di starter sudah kayak alarm hidup. Di situ aku berdiri pakai jumpsuit kerja yang penuh bekas oli, rambut diikat seadanya, dan siap berhadapan dengan puluhan motor antik dan mobil muscle yang kadang lebih rewel dari anak kecil. Tapi justru disitulah hidupku berjalan. Bengkel bukan cuma pekerjaan, itu tempat aku bertahan. Tempat aku sembuh dari luka yang belum sepenuhnya hilang. Mantan suamiku ninggalin aku tanpa alasan yang jelas. Katanya aku terlalu keras, terlalu sibuk, terlalu fokus pada detail. Lucu juga ya, padahal semua yang aku lakukan selama ini untuk bikin bengkel ini berdiri. Tapi sudahlah, setelah dia pergi, aku cuma punya dua pilihan, nyerah atau berdiri lagi. Dan aku pilih berdiri, walaupun kaki gemetar. Orang-orang lihat aku sekarang mungkin cuma lihat Kartika, si bos bengkel. Mereka gak tahu berapa kali aku jatuh, bangkrut, dihina, dicibir karena umur makin tua, tapi hidup tetap keras. Mereka gak tahu betapa seringnya aku pura-pura kuat, padahal hati rasanya remuk. Tapi hari itu tanpa aku duga sama sekali, hidupku yang penuh rutinitas, penuh deru mesin, dan penuh masalah baut kecil besar bakal berubah. Dan perubahan itu datang dari seseorang yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Seseorang yang akan membuat seluruh jalan hidupku berbelok. Dan inilah dia, lelaki yang datang tanpa aba-aba, tanpa permisi, tapi pelan-pelan jadi bagian dari cerita hidupku. Namanya Raga, umur 30 tahun, asal Yogyakarta. Duda, perantau, gak banyak bicara. Gayanya sederhana, tapi entah kenapa sorot matanya selalu terlihat seperti tahu sesuatu yang orang lain gak tahu. Tipe laki-laki yang gak ribut, tapi sekali ngomong kena di kepala, dan kadang kena di hati. Pertama kali dengar dia perantau, jujur aku pikir paling juga cuma numpang lewat, kerja sebentar terus hilang. Tapi ada sesuatu dari cara dia berdiri, cara dia lihat sekeliling, dan cara dia bicara yang bikin aku mikir dia bukan orang sembarangan. Dia punya tatapan yang tenang tapi tegas, seakan dia pernah melalui masa hidup yang gak ringan. Belakangan aku tahu dia memang pernah jatuh keras. Istrinya meninggal kecelakaan beberapa tahun lalu. Sejak itu dia mutusin buat pindah-pindah tempat kerja. Katanya biar gak terlalu sering ingat masa lalu. Dia ngerti aku gak suka bahasa manis. Jadi waktu dia cerita, dia cuma bilang pelan. Kadang hidup gak tanya kita siap atau enggak, tiba-tiba hancur aja. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya dalam. Aku nggak tanya lagi. Entah kenapa aku paham orang ini menyimpan luka. Luka yang nggak kelihatan, tapi nyata. Dan anehnya, dari semua orang yang pernah datang kerja di bengkelku, cuma dia yang kelihatan nyaman hidup di tengah bau oli, besi, dan riuhnya pekerja. Nggak pernah ngeluh, nggak banyak nanya, tapi selalu tahu harus ngapain. Kadang aku curi-curi pandang, bukan karena dia ganteng saja, tapi karena ada hal yang bikin aku penasaran. Dia kayak punya cerita yang belum selesai, cerita yang suatu saat mungkin nyambung sama ceritaku. Aku nggak tahu, tapi pertemuan kami bukan pertemuan biasa. Ini baru awal, awal yang pelan-pelan mulai mengubah caraku melihat hidup. Cerita sebenarnya mulai bergerak pada pagi yang super berantakan.
Pagi yang harusnya biasa aja, bangun, cek area perakitan, marahin pekerja yang telat, tiba-tiba jadi kacau karena satu motor drag paling brutal lepas kendali dari stand dan melaju liar. Bukan cuma lepas, motor itu lari ke arah gudang spare part sambil menabrak apa saja yang dilewatinya. Jantungku langsung naik turun. Kalau motor itu menabrak mobil klien, aku yang bakal disalahkan. Aku teriak ke semua pekerja, "Cepat kejar, jangan sampai dia masuk ke ruang cat belakang." Tapi dasar mereka kalau panik malah makin lambat. Akhirnya aku sendiri yang lari paling depan. Pakai sepatu bot kerja, rambut aut-autan, dan napas ngos-ngosan. Motor itu makin liar dan aku makin emosi. Baru aku mau teriak lagi. Tiba-tiba dari jauh aku lihat seorang lelaki berdiri santai di pintu masuk bengkel. Ngeliatin semua kekacauan itu seolah sedang nonton pertunjukan gratis. Dia lipat tangannya di dada. Wajahnya datar tapi matanya jelas menahan tawa. Dan aku langsung tahu itu Raga. Dia nggak kenal aku waktu itu. Aku juga belum tahu siapa dia sebenarnya. Tapi tatapan itu, tatapan orang yang merasa situasi ribut ini justru menarik. Aku nyaris jatuh karena lantai yang licin oli dan dia malah nyeletuk. "Butuh bantuan, Bu Bos?" Sebelum lanjut, jangan lupa abang-abang setiaku untuk absen asal daerahnya, subscribe dan like-nya ya. Aku berhenti sejenak antara mau marah atau mau lempar kunci Inggris ke mukanya. Tapi nggak sempat karena motor itu makin kencang. Raga tiba-tiba melompat dari treadmill ban seperti orang yang sudah biasa menangkap motor liar. Gerakannya cepat, tegas, nggak ragu. Dia langsung potong jalur motor itu, pegang stangnya dan dengan kekuatan entah dari mana, dia tahan motor seberat itu sampai berhasil mematikan mesin dan menguncinya. Aku cuma bisa bengong beberapa detik melihat cara dia bergerak. Setelah motor aman, dia jalan mendekat sambil nafas berat, tapi masih sempat senyum tipis. Motor model begini harusnya dari tadi dikasih tanda, kalau lepas susah nangkepnya. Nada bicaranya santai tapi jelas menyindir. Aku ngedumel dalam hati. Siapa orang ini dan kenapa dia berani-beraninya komentar? Tapi dalam waktu yang sama, aku nggak bisa bohong. Cara dia pegang kendali, cara dia nangani motor, itu bikin aku sedikit kagum. Sedikit saja, jangan terlalu banyak. Dan tanpa aku tahu, hari itu di antara oli bekas, motor liar, dan tatapan sinis, hidupku mulai masuk ke bab baru. Setelah motor itu berhasil dikendalikan, aku masih ngos-ngosan sambil mid-check apakah pekerja lain aman. Tapi Raga justru berdiri santai, tangan di pinggang. Seolah yang baru dia tarik itu bukan motor custom kelas berat, tapi kotak belanjaan dari warung. Tatapannya nggak lepas dari aku, seperti lagi menilai dari ujung kaki sampai kepala. "Siapa kau sebenarnya?" Aku tanya dengan nada setengah marah, setengah penasaran. Bukan cuma karena dia tiba-tiba muncul dan so pahlawan, tapi karena gayanya begitu percaya diri di tempat yang bahkan belum dia kenal. Dia ngusap sedikit oli di lengannya, lalu jawab dengan nada santai. "Cuma orang lewat yang kebetulan lihat Bu Bos sibuk ngejar motor, sayang kalau nggak bantu." Kalimat itu harusnya biasa aja, tapi cara dia ngomong bikin aku merasa seperti sedang dipantau. Aku muatkan suara keras. "Bu Bos dari mana? Kau kenal aku?" Dia angkat alis, bibirnya miring sedikit seperti menahan tawa. Tadi aku dengar pekerjanya manggil, "Butika, Butika," sambil panik, jadi aku tebak ibu bosnya. Mau ketawa tapi gengsi, mau marah tapi nggak ada alasan, akhirnya aku cuma mendengus. Pekerjaku yang lain datang, tapi malah tambah kacau. Mereka sibuk mengucap terima kasih ke Raga, seolah dia pahlawan kampung. Dan makin lama aku lihat cowok ini, makin jelas kalau dia bukan tipe yang gampang gugup. Padahal baru pertama datang, tapi bisa langsung ngatur situasi tanpa ngomong banyak. Satu hal lagi yang bikin kepalaku langsung penuh tanda tanya. Bagaimana dia bisa begitu cepat memahami pergerakan motor? Nggak semua orang berani pegang motor drag yang baru di setel, apalagi yang ukuran segitu. "Aku butuh kerja," katanya tiba-tiba tanpa basa-basi, tanpa memutar kata. "Kalau ibu butuh orang tambahan, aku bisa bantu."
Aku melotot sedikit. Siapa juga yang langsung menawarkan diri begitu? Tinggal di mana? Tanyaku cepat. Belum tentu tinggal, jawabnya. Kalau cocok kerja, nanti mikir tempat tinggal. Jawaban itu bikin aku terdiam 1 detik. Orang yang datang dengan percaya diri biasanya 2 jenis, yang benar-benar ahli atau yang sok berani. Aku belum tahu dia yang mana. Tapi saat mataku memeriksa posturnya, cara dia berdiri, cara dia pegang stang motor, cara dia tetap tenang walaupun baju kerjanya belepotan, rasanya aku tahu jawabannya. Baik, kataku akhirnya walau masih ragu. Coba dulu, tapi jangan banyak gaya. Raga cuma angguk, senyumnya tipis. Tapi entah kenapa, kayak ada sesuatu di baliknya dan aku nggak sadar waktu itu. Tapi sejak momen itu, laki-laki asing ini mulai masuk pelan-pelan ke ritme hidupku yang berantakan. Masuk tanpa permisi. Dan entah kenapa, aku membiarkannya meski aku bilang jangan banyak gaya. Nyatanya sejak hari itu, Raga malah semakin bikin aku bingung. Dia kerja dari pagi sampai sore tanpa banyak komentar. Tapi mata dan kepalanya selalu bergerak cepat seperti sedang menilai setiap sudut bengkelku. Baru 2 jam di area setting, dia sudah tahu mana mesin yang bandel, mana pekerja yang suka malas, mana bagian pintu rolling door yang sudah rapuh. Aku yang harusnya jadi bos, malah jadi sering ngamatin dia. Dia bukan tipe laki-laki yang ribut ngomong ke kanan-kiri, tapi semua pekerja langsung hormat. Nggak tahu karena wibawanya, atau karena mereka lihat sendiri bagaimana dia menaklukkan motor liar kemarin. Sementara aku cuma pura-pura cuek, padahal hati merasa aneh setiap kali dia lewat dekatku. Puncaknya terjadi saat kami sama-sama memindahkan tumpukan ban ke gudang. Biasanya pekerja lain yang ngangkat, tapi kali ini aku turun tangan karena stok numpuk. Raga melihat aku tarik tumpukan ban off-road yang hampir 2 kali berat tubuhku. Dia datang tanpa dipanggil, langsung mengambil ujung tumpukan dari tanganku. "Bu, biar aku saja," katanya. Aku langsung ketus, aku masih kuat sendiri. Dia cuma menatapku sebentar, nggak marah, nggak tersinggung. Tatapan itu seperti ingin bilang, aku tahu kau kuat, tapi kau nggak harus ngerjain semuanya sendirian. Dan entah kenapa, tatapan itu bikin jantungku bergetar. Akhirnya kami angkat bareng, tubuh kami hanya terpisah beberapa langkah, tapi rasanya jarak itu jadi sempit. Aku bisa dengar nafasnya, bisa lihat cara dia bekerja tanpa keluhan, tegas, fokus, dan bikin aku kesal sendiri karena dia terlalu mudah membuatku memperhatikannya. Selesai angkat ban, dia duduk sebentar di kursi besi sambil ngelap keringat. Aku berniat pergi, tapi dia memanggil, "Bu Kartika." Aku berhenti menunggu dia lanjut bicara. Kalau aku boleh jujur, tempat ini cocok buat aku. Kerjanya keras, tapi jelas arahnya. Aku mengangkat alis, baru sehari sudah berani bilang cocok. Dia jawab tenang. Orang yang pernah hidup berantakan biasanya lebih cepat tahu kapan dia sampai di tempat yang benar. Ucapannya sederhana, tapi nadanya dalam bikin aku terdiam lebih lama dari seharusnya. Dan dari semua hal di hari itu, ada satu hal yang membuatku bertanya-tanya. Kenapa laki-laki ini terdengar seperti berbicara tentang dirinya sekaligus tentang aku? Aku tidak bilang apa-apa, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa kehadiran Raga bukan kebetulan. Seolah dia muncul tepat di waktu hidupku paling membutuhkan seseorang yang bisa membuatku berhenti berlari dari masa lalu. Hari itu aku tahu satu hal, Raga bukan orang lewat. Awalnya aku masih menahan diri. Aku sengaja jaga jarak. Bukan karena aku tidak suka Raga, justru karena aku terlalu merasa ada sesuatu di dirinya yang bisa membongkar pertahananku. Dari cara dia bekerja, cara dia memperhatikan detail, sampai caranya menjawab omonganku tanpa takut. Aku bukan gadis remaja. Aku sudah cukup umur untuk tahu bahwa kedekatan dengan laki-laki seperti dia bisa bikin hidup berubah arah. Setiap kali dia lewat, aku berpura-pura sibuk, kadang pura-pura marah-marah agar terlihat tegas.
Tapi yang paling mengganggu adalah Raga tidak pernah terintimidasi. Tidak peduli aku teriak keras, dia hanya mengangguk lalu melakukan tugasnya lebih baik dari pekerja yang lain. Perbedaan umur kami yang 12 tahun seharusnya cukup buatku menjauh. Tapi entah kenapa, semakin aku menjaga jarak, semakin aku sadar bahwa Raga memperlakukanku bukan sebagai bos perempuan yang lebih tua, melainkan seseorang yang dia hormati dan diam-diam dia perhatikan. Ada satu momen yang membuatku makin bingung. Siang itu aku sedang mencatat daftar spare part, dan mataku menangkap gerakan Raga dari jauh. Dia berdiri di bawah terik matahari, mengelas frame motor yang bolong. Keringatnya turun, bajunya kotor, tapi ekspresinya tetap fokus. Pekerja lain ngobrol sambil kerja, tapi dia tidak. Dia bekerja seolah itu tempatnya sejak lama. Aku berhenti menulis tanpa sadar. "Kartika, fokus," kataku pada diri sendiri. Tapi tetap saja aku memperhatikan. Masalahnya bukan di ketampanan atau gaya. Masalahnya di aura tenang yang dia bawa. Aura yang terasa seperti berkata, "Aku sudah lihat hidup dari sisi buruknya, jadi aku tidak takut menghadapi yang berat." Dan itu membuatku merasa rapuh, karena aku juga pernah berada di titik terendah hidup, dan aku tahu betapa sulitnya bertemu seseorang yang mengerti tanpa perlu banyak omong. Saat istirahat, dia datang membawa termos air. "Bu, minum dulu, panas sekali." Aku menolak, aku bisa ambil sendiri. Dia tidak memaksa. Tapi sebelum pergi, dia menatapku sebentar, seolah membaca isi kepalaku. "Ibu tidak harus selalu kuat sendirian, tahu?" Aku refleks membalas ketus. "Aku tidak butuh belas kasihan." Dia jawab pelan tapi tegas. Aku tahu, justru itu yang membuat aku respect. Kata respect itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Tiba-tiba aku tidak tahu mana yang harus aku hindari, Raga atau perasaan aneh yang mulai muncul setiap kali dia ada di dekatku. Hari-hari berikutnya, kedekatan kami makin terasa. Tapi dengan cara yang aneh, bukan kedekatan yang manis atau romantis, lebih seperti dua orang keras kepala yang pura-pura nggak peduli, padahal sama-sama saling memperhatikan. Raga bekerja seperti sudah jadi bagian dari tempat itu sejak lama. Dia cepat belajar, cara merakit mesin, cara baca wiring mobil klasik, sampai cara menenangkan frame motor yang lagi gelisah. Semua hal yang biasanya butuh waktu berminggu-minggu, dia kuasai dalam beberapa hari saja. Aku makin heran. Kadang aku curi pandang ke dia, kadang aku pura-pura memberikan instruksi, padahal cuma ingin memastikan dia ada di dekat situ. Tapi setiap kali aku mencoba terlihat biasa saja, Raga malah bikin aku makin gak stabil. Contohnya, suatu pagi aku melihat dia memperbaiki kabel gas motor. Aku berdiri di sampingnya sambil pura-pura mengecek catatan, padahal aku cuma ingin lihat bagaimana dia bekerja. Dia mendadak ngomong tanpa lihat ke arahku. "Bu, kalau mau nanya sesuatu, langsung saja. Jangan nunggu aku selesai dulu." Aku langsung tersentak. "Siapa bilang aku mau nanya?" balasku cepat. Dia tertawa kecil, tawa yang jarang keluar tapi kalau keluar bikin aku pengen lempar obeng. "Dari tadi ibu mondar-mandir di belakang aku, mau marah pun ketahuan kok." Aku balas dengan tatapan tajam, tapi dalam hati aku malu. Gila, laki-laki ini terlalu peka. Dan semakin hari semakin jelas ada sesuatu yang berubah. Bukan cuma aku yang memperhatikan dia pun memperhatikan aku dengan cara yang lebih halus. Kalau aku bawa barang berat, dia selalu muncul lebih cepat dari pekerja lain. Kalau aku pulang agak malam, dia selalu memastikan pintu rolling door bengkel terkunci 2 kali.
Kalau aku terlihat capek, dia pura-pura memberi laporan sambil menyodorkan kursi. Semua dilakukan tanpa banyak bicara, tanpa drama, tanpa rayuan. Tapi justru itu yang bikin aku makin deg-degan. Hubungan kami bukan hubungan yang biasa. Ini bukan soal bos dan pekerja, bukan juga soal perempuan lebih tua dan laki-laki lebih muda. Ini lebih kedua orang yang sama-sama pernah jatuh dan diam-diam menemukan ruang aman di satu sama lain, tapi masih takut mengakui. Aku berusaha menjauhi jarak, tapi makin dijaga, makin terasa bahwa kehadiran Raga mencampur adukan ritme hidupku. Setiap pagi terasa berbeda, setiap tatapan terasa bermakna, dan setiap kali aku melihatnya, ada ketegangan yang tidak pernah aku alami sebelumnya. Aku tahu satu hal, kalau ini dibiarkan, hidupku tidak akan sama lagi. Sore itu hujan turun mendadak, langit gelap seperti mau runtuh. Pekerja lain sudah pulang lebih cepat karena cuaca buruk, tapi aku masih di ruang workshop, mencatat jumlah berin yang harus ditambah besok. Angin dingin masuk lewat celah atap, bikin aku merapatkan jaket tipis yang kupakai. Rasanya suasana mendadak sunyi. Hanya tersisa suara hujan menghajar atap seng. Tiba-tiba listrik mati. Semua jadi gelap total. Aku berdiri diam mencoba menyesuaikan mata dengan kegelapan. Suara hujan terdengar lebih keras, dan di tengah gelap itu, aku merasa seperti kembali ke masa-masa terburuk. Masa ketika bengkel kosong, ketika tidak ada siapapun yang peduli, ketika aku harus membangun hidup dari sisa-sisa yang masih ada. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi tepat saat itu ada suara langkah mendekat. Bu Kartika, suara Raga. Aku langsung merasa lega, tapi gengsi membuat aku jawab datar. Di sini. Dia mendekat membawa senter kecil. Cahaya redupnya menyorot wajahku dan ruangan sekitar. Tadi lihat ibu belum pulang, kupikir ibu kejebak hujan. Aku mau jawab ketus, tapi suara hujan dan gelapnya ruangan membuatku terlalu lelah untuk pura-pura kuat. Aku cuma mau selesaikan catatan. Raga meletakkan senternya di atas tumpukan velg sehingga cahaya menyorot ke tembok dan cukup menerangi kami. Dia duduk di sampingku tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat aku sadar dia ada. Beberapa detik berlalu tanpa bicara, hanya suara hujan. Lalu dia berkata pelan tanpa menatap. Dulu aku paling benci hujan deras, karena hujan terakhir yang kulihat malam istriku meninggal. Aku menoleh spontan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi besar, tapi aku tahu itu bukan cerita yang mudah untuk diucapkan. Dia lanjut, sejak itu kalau hujan terlalu deras, rasanya dada aku sempit. Tapi malam ini aneh. Aku nggak sesak, mungkin karena ada orang lain di sini. Aku mencengkram papan catatan, mencoba menelan rasa iba yang muncul tiba-tiba. Aku bukan tipe orang yang gampang tersentuh, tapi cerita itu menyentuh sesuatu di dalam diri. Raga menatapku untuk pertama kali sejak masuk. Tatapan itu tenang, tapi ada beban di belakangnya. Ibu juga punya masa lalu yang berat, kan? Aku tidak jawab, tapi diamku sudah cukup menjelaskan. Untuk beberapa menit kami duduk dalam gelap, berbagi ruang yang dingin. Tapi entah kenapa, rasanya hangat aneh. Tapi aku merasa inilah pertama kalinya kami benar-benar berbicara tanpa topeng, tanpa jarak. Hari itu sesuatu berubah. Ada pintu kecil yang terbuka antara aku dan Raga. Pintu yang selama ini aku tutup rapat. Pintu tempat aku menyimpan luka yang tidak pernah aku izinkan siapapun lihat. Dan aku sadar kalau aku tidak hati-hati, laki-laki ini bisa masuk lebih jauh dari yang seharusnya. Waktu itu suasana bengkel mendadak hening, padahal biasanya selalu ramai suara mesin air kompresor, pintu kayu, dan tawa para pekerja. Tapi sore itu yang terdengar cuma napas kami berdua.
Aku berdiri dengan tangan masih memegang lap microfiber, sementara Raga berdiri di depan pintu ruang tools dengan wajah seperti baru saja mengambil keputusan besar dalam hidupnya. "Ada apa, Gah?" tanyaku, pura-pura santai, padahal dadaku berdegup tak karuan. Raga menarik nafas panjang seperti sedang menata kata supaya tidak salah ucap. "Bu Kartika, saya cuma mau bilang satu hal, dan kalau saya nggak ngomong sekarang, saya nggak bakal tenang." Jujur, waktu itu aku mulai panik. Jangan-jangan dia mau pamit kerja, jangan-jangan dia mau balik ke Yogyakarta, atau jangan-jangan, macam-macam pikiran muncul. Raga mendekat satu langkah. "Saya nggak pernah merasa senyaman ini sama siapapun, dan entah kenapa, tiap hari saya selalu kepikiran ibu." Aku terpaku, tangan yang memegang lap sampai gemetar. Sore yang tadinya biasa saja langsung berubah jadi momen paling menegangkan dalam hidupku. Aku bukan gadis 20 tahun, aku ibu bos umur 42, sementara dia lelaki perantau, lebih muda, lebih segar, lebih berani. Apa pantas? Tapi tatapan Raga waktu itu, jujur saja sulit untuk pura-pura tidak mengerti maksudnya. "Kalau ibu marah, saya siap pergi," tambahnya pelan. Kata-katanya membuat dadaku seperti ditarik turun. Bukan marah, aku justru takut kehilangan. Aku akhirnya berbalik pelan, mencoba menenangkan diri. "Raga, kamu bikin saya bingung," jawabku lirih. Tapi nada suaraku tidak keras, justru ada sesuatu yang pecah dalam diriku. Dan di momen itu aku sadar satu hal, apapun yang baru saja dimulai ini tidak akan mudah, tapi juga tidak bisa dihentikan begitu saja. Sore itu, bengkel menjadi saksi pertama dari sesuatu yang bakal mengubah hidup kami berdua. Malam itu, angin Surabaya bertiup lebih dingin dari biasanya. Setelah kejadian di bengkel, aku mencoba terlihat biasa saja di rumah, tapi jujur, pikiranku kacau. Kata-kata Raga terus memutar di kepala. Cara dia menatapku, keberaniannya, ketulusannya, semua terasa terlalu dekat, terlalu nyata. Aku duduk di dapur sambil membuat teh hangat, berharap bisa menenangkan diri. Tapi baru saja aku hendak menyeruput, ponselku bergetar. Nama Raga muncul di layar. Aku spontan menahan napas. "Apalagi dia mau," gumamku. Tapi jari-jariku tetap membuka pesan itu. "Maaf kalau tadi bikin ibu nggak nyaman, saya cuma nggak mau nyimpen perasaan sendiri." Pesan itu membuatku terdiam lama, bukannya tidak nyaman, justru aku takut mengakui kalau ucapan Raga tadi menusuk di tempat yang selama bertahun-tahun sudah mati rasa. Aku sudah lama hidup sendiri, terlalu fokus dengan bengkel, bisnis, dan pekerja. Tidak pernah mengizinkan siapapun mendekat, apalagi laki-laki. Tapi sekarang aku malah digoyahkan lelaki 30 tahun yang baru beberapa bulan kerja. Aku mengetik balasan, menghapusnya, mengetik lagi, menghapus lagi. Rasanya seperti remaja yang bingung mau jawab apa. Kesal sama diri sendiri, aku akhirnya menaruh ponsel dan berdiri berniat keluar untuk menghirup udara malam. Tapi tepat saat aku membuka pintu belakang, aku melihat sosok berdiri di dekat pagar. Raga. Dia tidak masuk, tidak mengetuk, dia hanya berdiri di bawah lampu halaman yang redup seperti sedang menunggu tanpa rencana. Aku menelan ludah. "Kamu ngapain di sini?" Raga menatapku, matanya jujur sekali. "Saya cuma mau pastikan ibu nggak salah paham." Degup jantungku langsung naik. Situasinya terlalu dekat, terlalu intens. "Raga, ini malam orang bisa salah sangka," kataku pelan. "Saya nggak peduli orang, Bu. Saya cuma peduli ibu." Kata-katanya jatuh begitu saja, beras, jelas, dan tidak memberi ruang untuk pura-pura. Di titik itu aku sadar hubungan kami baru saja masuk babak yang jauh lebih berbahaya dan lebih sulit untuk dihentikan. Aku berdiri di ambang pintu, masih bingung harus bereaksi bagaimana. Situasinya begitu tegang, sampai udara malam terasa lebih berat dari biasanya.
Raga hanya berdiri beberapa langkah dariku, tidak mendekat, tapi sorot matanya cukup membuat lututku hemas. Aku gak marah, kataku akhirnya. Suaraku sedikit serak karena menahan campuran takut dan lega. Cuma kamu datang malam-malam begini bikin jantung saya pindah tempat. Raga tersenyum tipis, tapi bukan senyum menggoda, lebih seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu. Saya tahan dari tadi sore buat nggak balik ke sini, tapi saya takut ibu salah paham. Saya nggak mau ibu pikir saya main-main. Aku memalingkan wajah, berharap dia tidak melihat pipiku yang panas. Raga, umur saya jauh di atas kamu. Saya punya tanggung jawab besar. Orang bisa ngomong macam-macam. Kamu siap sama itu? Kalau itu soal omongan orang, saya udah biasa, jawabnya pelan. Saya hidup merantau, Bu. Dulu orang kampung juga ngomong apa aja tentang saya. Tapi kalau saya sudah yakin sama sesuatu, saya nggak peduli lagi. Suasana makin hening, lampu halaman memantul di wajahnya, memperlihatkan keseriusan yang tidak bisa dipungkiri. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan gemuruh di dada. Kenapa hati ini justru menegang karena lelaki ini bukan mundur? Apa sih yang kamu cari dari saya? Tanyaku pelan namun tegas. Raga tidak butuh waktu lama untuk menjawab. Tempat pulang, katanya. Mantap, saya lihat itu di ibu. Cara ibu kerja, cara ibu bercanda sama pekerja, cara ibu berani hadapi hidup sendiri, saya kagum dan rasa itu makin besar setiap hari. Kata-katanya seperti menghampiri titik yang paling aku jaga selama bertahun-tahun. Tidak ada rayuan manis, tidak ada bumbu, hanya kejujuran yang tidak bisa aku hindari. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan senyum yang hampir muncul. Kamu ini ya datang bikin ribut hati saya. Raga tertawa kecil, satu-satunya suara yang menghangatkan malam itu. Kalau ibu izinkan, saya nggak cuma mau bikin ribut, saya mau ada di hidup ibu. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar takut karena aku mulai percaya pada kata-katanya. Setelah ucapan Raga yang terakhir, aku langsung memalingkan wajah. Bukan karena marah, tapi karena aku merasa seluruh tubuhku seperti kehilangan kendali. Ada sensasi aneh yang sudah lama tidak aku rasakan. Campuran gugup, senang, dan takut sekaligus. Lelaki ini membuat semuanya berantakan. Apa kamu sadar ucapan kamu itu berat sekali? Tanyaku sambil berusaha menormalkan nada suara. Sadar, Bu, jawabnya cepat, dan saya nggak asal ngomong. Aku menghela napas panjang, lalu turun satu anak tangga dari beranda. Jarak kami kini hanya tinggal 2 langkah. Udara malam terasa makin dingin, tapi ada panas di dalam diriku yang tidak bisa kujelaskan. Raga menunduk sedikit seperti menahan diri agar tidak mendekat terlalu jauh. Sopan tapi juga tegas. Raga, saya ini perempuan yang sudah hidup lama sendirian. Kakak saya terbiasa mutusin sendiri, jalan sendiri. Saya udah buat batas untuk diri saya. Kamu datang langsung dobrak semua batas itu. Dia menatapku lama tidak berkedip. Saya nggak mau hancurin batas ibu. Saya cuma mau jadi orang yang ibu nggak perlu lawan lagi. Kalimat itu menusuk. Dalam aku menoleh ke halaman gelap mencoba mencari kata, tapi yang muncul justru kenangan. Malam-malam sepi di rumah besar, suara motor tester dari kejauhan, tawa pekerja yang selalu kuanggap sekadar rutinitas. Lalu datanglah lelaki perantau ini, membuat tempat yang selama ini terasa biasa jadi hidup, namun logika masih berusaha melawan. Kalau suatu hari kamu berubah pikiran, tanyaku lirih. Kalau kamu sadar saya terlalu tua, atau kalau kamu bertemu perempuan lain yang lebih cocok. Raga menggeleng pelan. Saya nggak datang buat main tebak-tebakan masa depan. Saya datang karena hari ini saja saya udah nggak bisa bohong sama diri sendiri. Satu langkah kecil ia ambil, tidak menyentuhku, tapi cukup membuat udara di antara kami bergetar.
Saya cuma minta satu hal, Bu. Suaranya merendah tapi mantap. Jangan tutup pintu sebelum kita coba jalan ini, walau sebentar. Aku terdiam. Selama beberapa detik, aku hanya bisa mendengar napas kami saja. Ketegangan itu nyata menyesakan, tapi membuatku enggan mundur. Untuk pertama kalinya malam itu, aku mengangguk kecil tidak menjawab, hanya memberi sinyal. Dan itu saja sudah cukup membuat tatapan Raga berubah, lebih hangat, lebih yakin. Dalam hati aku tahu satu hal, aku baru saja membuka celah yang mungkin mengubah seluruh hidupku. Setelah aku mengangguk waktu itu, suasana di halaman berubah drastis. Bukan lagi tegang seperti tadi, tapi juga bukan jadi ringan. Justru ada rasa baru yang muncul. Sesuatu yang membuat langgahku terasa berat, tapi hatiku seperti ditarik maju. Raga terlihat seperti menahan napas sendiri. Ekspresinya tidak berlebihan, tidak senang berlebihan juga, tapi jelas dia lega. "Terima kasih," katanya pelan. Aku mengangkat alis. "Baru juga saya angguk, saya belum bilang apa-apa." "Iya," jawabnya sambil tersenyum kecil, "tapi ibu bukan tipe orang yang ngangguk kalau gak yakin sedikit aja." Aku hampir tertawa di atnya, heran juga dia sudah bisa membaca caraku berpikir hanya dalam waktu sesingkat itu. Tapi sebelum aku sempat menjawab, terdengar suara klakson motor dari kejauhan. Hanya suara kendaraan biasa, tapi entah kenapa bikin malam itu terasa nyata bahwa kami sebenarnya sedang berdiri di antara rasa takut dan rasa yang ingin diakui. "Raga," kataku lebih tegas kali ini, "kalau kita mulai ini semuanya bakal rumit. Usia, status, omongan orang, pekerjaan kamu yang langsung berhubungan sama saya, semuanya bisa jadi masalah." Dia menatapku tanpa goyah. "Saya udah hitung itu semua di kepala, Bu." "Dan hasilnya apa?" tantangku. "Hasilnya saya tetap mau coba." Jawabannya cepat, padat, tanpa jeda. Aku sempat memejamkan mata sebentar. Lelaki ini memang benar-benar berani. Kadang keberaniannya justru membuatku semakin takut, karena aku tidak terbiasa dihadapkan dengan seseorang yang tidak ragu memperjuangkan apa yang dia mau. Aku melangkah turun sampai berdiri tepat di depannya. Kami hanya dipisahkan satu langkah kecil. Aku bisa melihat jelas wajahnya. Lelaki muda yang hidupnya penuh perjalanan, luka, dan tekad. Lelaki yang entah kenapa merasa cocok berada di halaman rumah seorang perempuan 42 tahun yang hidup dengan deru mesin sebagai rutinitas. "Apa kamu sadar?" kata pelan, "kalau saya nyakitin kamu nanti, kamu yang bakal paling rugi?" Raga tersenyum tipis tapi matanya serius. "Kalau saya nggak coba, itu yang bikin saya rugi." Ada jeda panjang, angin malam menyapu rambutku pelan. Raga tidak bergerak, aku tidak bergerak. Tapi perasaan di antara kami bergerak sangat cepat. Aku akhirnya menahan nafas dan berkata lirih, "Baik, kita lihat sampai mana kita bisa jalan." Raga mengangguk, tapi aku tahu dari tatapannya dia menyimpan rasa bangga kecil. Seakan keputusan itu lebih berarti daripada apapun yang ia dapatkan selama merantau. Dan malam itu, tanpa sentuhan, tanpa kata manis berlebihan, sesuatu resmi berubah. Bukan hubungan yang diumumkan, bukan janji muluk, tapi langkah pertama yang berpotensi mengguncang hidup kami berdua. Setelah kalimat itu keluar dari mulutku, aku langsung merasa seperti baru saja menandatangani sesuatu yang sulit aku tarik kembali. Raga mengangguk dengan tatapan yang sama sekali tidak main-main. Tidak ada senyum lebar, tidak ada ekspresi berlebihan, hanya keseriusan yang membuat malam itu terasa makin dalam. Aku melangkah mundur sedikit, mencoba mengembalikan nafasku yang rasanya tidak teratur. "Sekarang kamu pulang dulu," kataku pelan. "Jangan bikin pekerja lain heran lihat kamu mondar-mandir malam-malam." Raga mengangguk patuh, tapi matanya masih menahanku di tempat. "Baik, Bu, tapi mulai besok izinkan saya lebih jujur dari sebelumnya." Aku menghela nafas panjang, mencoba tetap terlihat tenang.
selama kamu tahu batasnya. Saya tahu, jawabnya. Batas itu ibu sendiri yang tentuin. Kalimat itu singkat, tapi membuatku merinding, bukan takut, lebih ke bagaimana ia begitu menghormatiku tanpa kehilangan keberaniannya. Perpaduan yang jarang aku temui pada laki-laki seumurannya. Raga akhirnya berbalik, berjalan melewati pagar kayu yang sudah mulai kusam. Tapi langkahnya tidak terburu-buru, seolah ia ingin memastikan setiap detik terakhir malam itu terekam dengan jelas. Dan bodohnya, aku justru memperhatikan punggungnya terlalu lama, diam-diam tanpa sadar. Saat pintu pagar menutup, aku baru sadar betapa cepatnya suasana berubah sejak ia tiba. Sejam lalu, aku hanya perempuan yang menenangkan diri di dapur. Sekarang rasanya seperti hidupku baru saja digeser ke arah yang tidak pernah aku rencanakan. Aku kembali masuk rumah, menutup pintu perlahan. Namun di balik pintu itu, jantungku masih berdebar keras. Seperti tubuhku belum siap menerima kenyataan bahwa seseorang yang jauh lebih muda, jauh lebih penuh energi, menaruh perhatian begitu besar padaku. Aku menjatuhkan diri di kursi ruang tamu. Tidak ada musik, tidak ada suara televisi. Yang terdengar hanya detak jam dinding dan napasku sendiri yang tidak mau stabil. Kartika, apa yang kamu lakukan? Gumamku pelan. Tapi pertanyaan itu tidak menyalahkan. Justru terdengar seperti seseorang yang baru saja membuka pintu baru, yang tidak tahu apa yang menunggu di baliknya, tapi diam-diam ingin melangkah masuk. Malam itu, tanpa siapapun tahu, aku mulai merasakan sesuatu yang sudah lama tidak hadir dalam hidupku. Ketegangan yang membuatku takut dan penasaran pada saat yang sama. Pagi harinya aku bangun dengan kepala berat. Bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu banyak pikiran yang menumpuk sejak malam sebelumnya. Rasanya seperti ada suara baru dalam kepalaku yang terus mengganggu. Suara Raga, tatapannya, keberaniannya, semua itu mengikuti sampai ke mimpiku. Aku turun ke dapur sambil membawa ponsel. Tidak ada pesan baru dari Raga. Aneh, padahal biasanya dia sudah mengirim laporan singkat soal kondisi bengkel. Justru karena tidak ada kabar, aku jadi makin gelisah. Ya ampun, Tik, kamu ini kenapa jadi begini? Omelku pada diri sendiri sambil menyiapkan kopi. Saat aku hendak menyeruput, suara motor terdengar dari halaman. Jantungku langsung berdebar tanpa alasan yang jelas. Aku membuka pintu dan di sana Raga sudah berdiri sambil menurunkan karung spare part dari motornya. Seolah malam tadi tidak terjadi apa-apa. "Pagi, Bu," sapanya sambil tersenyum sopan. Senyum yang tidak berlebihan, tapi cukup membuatku lupa cara bernafas normal. "Maaf kalau saya datang lebih pagi, saya pikir banyak kerjaan yang harus dibereskan dulu." "Pagi," jawabku berusaha menahan ekspresi agar tidak terlihat kacau. "Kamu nggak kirim laporan pagi?" Raga berhenti sebentar, lalu mendekat 2 langkah. "Saya sengaja nggak kirim, saya nggak mau ganggu istirahat, Ibu." Jawaban itu sederhana, tapi nada suaranya membuat seluruh tubuhku seperti disorot lampu terang. Aku menelan ludah, pura-pura sibuk merapikan sandal. "Ya sudah, nanti saya cek workshop belakang," kataku. "Boleh," jawab Raga, "nanti saya temani." "Nggak usah, kamu kerjain bagian depan saja." Raga menggeleng pelan, "Saya mau pastikan ibu aman." Aku memutar mata, tapi dalam hati ada sesuatu yang meledak kecil, campuran kesal dan senang. Lelaki ini tahu cara membuatku kehilangan arah tanpa harus menyentuh atau bicara berlebihan. Saat aku berjalan menuju ruang workshop belakang, aku bisa merasakan Raga mengikutiku dari jarak aman. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa aku sedang diperhatikan. Entah kenapa, itu membuat degup jantungku makin cepat. Di tengah langkah, aku sempat menoleh. Raga langsung mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk melihat tumpukan gearbox. Aku mengangkat alis. "Raga, kamu ngikutin saya?" Dia tersenyum kecil, tidak menyangkal. "Saya bilang tadi, Bu, mulai sekarang saya bakal lebih jujur." Dan untuk pertama kalinya pagi itu, aku tidak tahu harus menjawab apa. Yang jelas, hubungan kami tidak lagi berada di titik aman.
Sekarang semuanya sudah bergerak ke tahap yang bikin aku sulit membedakan antara takut dan ingin. Setelah aku mempergoki Raga yang mengikuti dari belakang, suasana mendadak berubah jadi aneh. Bukan menegangkan seperti malam tadi, tapi lebih bikin jantung deg-degan tanpa alasan jelas. Aku mencoba berjalan seperti biasa, sok sibuk mengecek ruang workshop belakang, padahal pikiranku sama sekali tidak fokus. Aku membuka pintu ruangan, aroma minyak rem, dan suara dentuman plat besi langsung memenuhi udara. Biasanya aku cepat bekerja, mengecek stok suku cadang, memeriksa kondisi alat, dan mencatat apa saja yang kurang. Tapi pagi itu aku malah memegang dongkrak lama sekali tanpa melakukan apa-apa. Raga duduk di tumpukan ban di luar, pura-pura mengikat tali sepatu. Padahal jelas sekali dia hanya menunggu aku bicara. Aku bisa merasakan tatapannya sesekali masuk ke dalam ruangan. Akhirnya aku keluar dan berdiri di depannya. Raga, kamu bikin saya nggak bisa kerja dengan normal. Dia mendongak menatapku sambil menyunggingkan senyum kecil. Maaf Bu, saya cuma gak mau ada jarak aneh setelah semalam. Justru kamu yang bikin aneh, balasku cepat. Kamu sikapnya berubah, kamu jadi terlalu perhatian. Raga tidak menyangkal. Memang karena setelah semalam saya nggak mau pura-pura lagi. Atu memutar badan setengah marah, setengah bingung. Kalau kamu terus begini, pekerja lain bisa curiga. Kalau mereka curiga, biarin. Yang penting saya tetap hormat sama ibu, jawabnya mantap. Ada jeda panjang, aku menatapnya lama, mencoba mencari celah dari keberaniannya. Tapi lelaki ini tidak menyimpan keraguan sedikit pun, dan itu justru membuatku semakin goyah. Ada batasannya, Raga, kataku tegas. Kamu nggak bisa sembarangan. Aku tahu dia berdiri mendekat 2 langkah, tapi masih menjaga jarak aman. Makanya saya tanya, Ibu mau saya jaga batas itu dengan cara apa? Ibu bilang aja, saya ikut. Kalimat itu membuatku terdiam. Dia tidak memaksa, tidak menuntut, hanya menunggu arah dariku. Dan entah kenapa, sikap itu membuat dadaku terasa hangat sekaligus kacau. Aku akhirnya menghela napas. Untuk sekarang, kita tetap seperti biasa di depan orang. Jangan terlalu dekat, jangan bikin yang lain ngongong. Raga mengangguk pelan, tapi sorot matanya menyeratkan hal lain bahwa dia tidak akan berhenti mendekat hanya karena aturan kecil itu. Oke, katanya, tapi kalau kita berdua lagi sendiri, saya gak janji bisa bertingkah biasa. Degup jantungku langsung melonjak. Raga, dia tertawa kecil, suaranya rendah dan jelas-jelas sengaja dibuat menantang. Saya cuma jujur, Bu. Aku memalingkan wajah cepat-cepat, pura-pura kesal padahal kenyataannya kata-katanya itu justru membuatku semakin ingin tahu sejauh apa keberanian lelaki ini bisa melangkah. Dan di situ aku sadar, aku sudah bukan hanya takut pada hubungan ini. Aku juga mulai menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah percakapan itu, aku memilih kembali ke dalam ruangan, bukan karena ada pekerjaan mendesak, tapi karena aku butuh waktu beberapa detik untuk menenangkan diri. Raga terlalu santai menghadapi situasi yang buatku jelas tidak biasa. Lelaki itu benar-benar membuat batas yang selama ini kukunci, terasa seperti pintu setengah terbuka. Aku berpura-pura mengecek kotak toolset, padahal aslinya tangan ini gemetar sedikit. Kesal juga rasanya karena seseorang bisa mempengaruhi aku sedalam itu hanya dengan kalimat singkat. Saat aku menunduk, tiba-tiba terdengar suara langkah perlahan dari belakang. Bu, saya mau bantu. Aku langsung berdiri dan memandangnya dengan alis terangkat. Saya suruh kamu jaga jarak tadi. Raga berhenti, tidak jadi masuk. Saya di sini aja, nggak masuk. Cuma saya lihat ibu kayaknya butuh bantuan. Aku menahan napas sejenak. Dia tidak memaksa mendekat, tapi perhatiannya tetap terasa kuat. Sebuah sikap yang sebenarnya tidak bisa kusepkan. Ada rasa dihargai yang membuatku tidak nyaman karena aku menyukainya. Raga, kataku sambil menatapnya serius, kamu harus ngerti apa yang terjadi semalam itu bukan
berarti kita bisa seenaknya. Bukan seenaknya, Bu, jawabnya cepat. Tapi saya nggak mau pura-pura nggak peduli lagi. Jawaban itu membuatku terpaku. Cara dia bicara seolah-olah sudah lama menahan semuanya. Aku menghela napas, mencoba mengalihkan topik. Ambilin aku catatan khusus setting mesin yang ada di rak depan. Raga mengangguk dan segera pergi. Tapi sebelum menghilang, dia sempat menoleh sebentar, menatapku dengan cara yang membuatku merasa dilihat, lebih dari sekadar bos. Saat dia kembali membawa buku catatan itu, jarak kami tidak lebih dari 2 langkah, dan tanpa sengaja, jari kami bersentuhan ketika dia menyerahkannya. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat napasku tersangkut. Raga tidak menarik tangannya cepat-cepat. Dia diam menatapku, menunggu reaksiku, dan aku bodohnya tidak bergerak juga. Detik itu, suasana berubah total. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara angin, hanya ketegangan yang membuat udara seolah mengembang di antara kami. Aku akhirnya menarik tanganku pelan. "Jangan bikin kacau, Raga," bisikku. Dia tersenyum tipis, tapi bukan senyum menggoda, lebih seperti seseorang yang sudah yakin dengan langkah berikutnya. "Saya nggak bikin kacau, Bu. Justru saya lagi nyoba bikin semuanya jujur." Aku menelan ludah, badanku panas, kepalaku dingin. Lelaki ini terlalu berani dan aku terlalu mudah goyah jika dibiarkan dekat begini. Saat aku hendak pergi, Raga berkata pelan tapi jelas, "Kalau ibu terus kayak gini, saya yang susah tahu." Aku menepat, "Kenapa kamu yang susah?" Raga menatap tajam tanpa ragu. "Karena setiap kali ibu menjauh, saya makin ingin mendekat." Ucapan itu langsung menghantamku keras, dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku benar-benar kehabisan kata. Ucapan Raga itu membuatku membeku di tempat. Rasanya seperti seluruh udara di bengkel mendadak menghilang. Aku berdiri dengan buku catatan di tangan, tapi pikiranku kosong. Bagaimana bisa lelaki itu bicara sejujur itu tanpa terdengar berlebihan sedikit pun? Aku mencoba menjaga wajah tetap datar. "Kamu itu suka sekali bikin saya nggak bisa mikir," kataku akhirnya setengah kesal, setengah pasrah. Raga mengangkat bahu pelan. "Saya cuma ngomong apa adanya." Aku ingin membalas dengan sesuatu yang lebih tegas, tapi lidahku seperti menolak bekerja sama. Jadi aku memilih berbalik dan berjalan keluar bengkel, berharap angin luar bisa membuat kepalaku jernih. Tapi langkahku baru 2 meter ketika aku sadar Raga tetap mengikutiku dengan jarak aman, tapi tetap mengikuti. "Raga," tegurku tanpa menoleh. "Iya, kamu sengaja bikin suasana makin rumit." "Ya, bukan sengaja," jawabnya cepat. "Tapi kalau saya pura-pura nggak peduli, itu bohong. Saya nggak mau bohong sama ibu." Aku mendengus pelan. Jawabannya selalu seperti itu, jujur sampai membuatku kehilangan akal. Kami berjalan menyusuri halaman belakang, melewati deretan mobil body repair dan drum oli bekas. Matahari mulai naik menimbulkan bayangan panjang di tanah. Suasananya sebenarnya biasa saja, tapi di antara kami tidak ada yang terasa biasa sekarang. Aku berhenti di dekat pagar kecil yang mengarah ke lapangan parkir. "Raga, kamu sadar nggak kalau kamu semakin berani?" "Sadar," jawabnya tanpa ragu. "Semalam ibu udah buka sedikit pintu, saya cuma masuk secukupnya." "Secukupnya?" Aku menatapnya tajam. Ini nggak kelihatan cukup sama sekali. Raga tersenyum tipis, senyum yang membuatku makin susah menahan emosi. "Kalau kebaca terlalu banyak, saya minta maaf, tapi saya nggak bisa pura-pura lagi, Bu." Aku memijit pelipis. "Kalau begini terus, kita berdua yang susah." "Kalau ibu berhenti ngelawan, mungkin nggak sesah itu," balasnya santai. Aku langsung menoleh cepat. "Hei, siapa bilang saya ngelawan? Dari cara ibu bicara, dari cara ibu jalan menjauh, dari cara ibu hindari tatap mata." Ia melangkah sedikit mendekat. Matanya menatapku tanpa ragu. "Itu semua tanda ibu nggak benar-benar ingin jauh dari saya, Dek." Satu kata itu saja sudah cukup merobohkan benteng yang kubangun sejak pagi. Raga tidak salah, aku tahu itu. Tapi mendengarnya langsung dari mulutnya membuat segalanya terasa lebih nyata.
Aku berdiri kaku, tidak tahu harus mundur atau tetap di tempat. Raga menahan diri untuk tidak mendekat lagi, tapi suaranya turun lebih pelan. Bu, saya nggak minta jawaban apa-apa. Ia menatapku lama. Saya cuma minta ibu jangan terus kabur. Aku merasakan dada sesak bukan karena tersakiti, tapi karena apa yang ia katakan tepat ke inti yang paling aku hindari. Raga, bisikku hampir tanpa suara. Saya takut. Raga menatapku lembut untuk pertama kalinya sejak pagi. Saya juga, Bu. Tapi kalau kita sama-sama takut, kenapa nggak jalan pelan-pelan aja? Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menyela, tidak menolak, tidak menghindar. Aku hanya berdiri, membiarkan kata-katanya masuk dan membuatku sadar bahwa mungkin aku sudah terlanjur melangkah lebih jauh dari yang kuakui. Begitu malam itu tiba, suasana bengkel berubah jadi lebih sunyi dari biasanya. Angin yang biasanya cuma lewat sambil menggoyang pintu kayu, sekarang terdengar seperti bisikan yang gak enak di telinga. Aku berdiri di depan pintu rumah sambil nunggu Raga balik dari perjalanan singkatnya ke warung. Padahal tadi dia bilang cuma 5 menit, tapi hampir setengah jam belum muncul juga. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena panik, tapi karena ada rasa nggak nyaman yang susah dijelaskan. Aku coba mengalihkan pikiran dengan mengecek ruangan toolset, tapi langkahku malah terasa makin berat. Aku terus ngeliatin jalan tanah yang gelap, berharap kelihatan cahaya motor Raga muncul dari tikungan, tapi kosong. Nggak ada suara mesin, nggak ada cahaya lampu, hanya suara jangkrik yang terdengar makin kencang. Beberapa menit kemudian, HP-ku bunyi, nomor nggak dikenal. Aku sempat ragu buat angkat, tapi perasaanku bilang ada yang salah. Begitu ku angkat, suaranya pelan, terdengar kayak ditahan, dan itu suara Raga. Dia cuma bilang, "Tik, jangan keluar rumah dulu." Nadanya berat, kayak dia lagi nahan sesuatu. Takut, marah, atau mungkin keduanya. Aku langsung nanya, "Kamu kenapa? Kamu di mana?" Tapi sebelum dia jawab, sambungannya langsung mati. Dada aku serasa ditekan keras. Aku mundur pelan, tapi mataku terus ngeliatin jalan di depan. Ada perasaan kayak aku sedang diperhatikan dari jauh. Suasana malam berubah jadi tegang, kayak ada sesuatu yang ngintai tapi belum muncul. Dalam hati aku cuma bisa bilang, "Raga, kamu jangan kenapa-kenapa." Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang mulai bergerak. Beberapa menit setelah telepon dari Raga terputus, aku tetap berdiri di dekat jendela, memaksa mata buat mencari tanda-tanda keberadaannya. Tapi gelapnya malam bikin semuanya tampak sama. Jalanan sepi cuma diterangi bulan yang sembunyi di balik awan. Semakin lama, rasa khawatirku berubah jadi campuran antara takut dan marah. Raga bukan tipe orang yang gampang panik, jadi kalau sampai dia ngomong begitu, pasti ada hal serius yang sedang dia hadapi. Aku maju 2 langkah menuju pintu, niat buat keluar dan nyari dia. Tapi baru tangan aku nyentuh gagang pintu, HP-ku bunyi lagi. Bukan telepon kali ini, pesan singkat dari Raga. Isinya cuma satu kalimat yang bikin bulu kuduku berdiri. Jangan percaya siapapun yang datang ke rumah malam ini. Aku langsung merapat ke dinding, nahan napas. Setengah dari diriku pengen langsung lari nyusul dia. Setengahnya lagi tahu kalau itu keputusan bodoh. Aku coba balas pesannya, tapi centangnya cuma satu. Tanda dia benar-benar lagi dalam situasi yang gak stabil. Belum sempat pikiranku tertata, tiba-tiba terdengar suara mobil pick-up berhenti tepat di depan halaman. Suara itu bukan motor Raga, nadanya lebih kasar, kayak mesin yang dipaksa ngebut berkilometer tanpa istirahat. Langkah-langkah berat terdengar mendekat. Ada 2 atau 3 orang, aku nggak yakin, tapi cukup buat bikin napasku tercekat. Jantungku berdetak kencang. Orang-orang itu berhenti tepat di depan pintu. Sunyi sesaat sebelum salah satu dari mereka ngetuk pintu dengan keras. Bukan sopan, tapi kayak gak sabar dan sengaja nakut-nakutin.
Bu Kartika, buka pintunya, ada yang mau kami tanyakan. Nadanya dingin, terlalu tenang, sampai bikin suasana makin gak normal. Tanganku gemetar, tapi pikiranku tetap muter cepat. Pesan Raga terus terngiang. Jangan percaya siapapun yang datang ke rumah malam ini. Dan saat ketukan kedua terdengar lebih keras dari sebelumnya, aku sadar satu hal. Malam ini aku nggak cuma menghadapi rasa takut, aku harus siap menghadapi ancaman nyata yang entah datang dari mana. Ketukan ketiga terdengar makin keras sampai membuat pintu bergoyang. Aku mundur beberapa langkah sambil nahan napas. Suara laki-laki di luar itu berubah lebih tegas. Bu Kartika, kami tahu ibu di dalam. Tolong buka pintunya. Nada bicaranya terlalu yakin, seolah mereka sudah mengincar rumah ini sejak lama. Aku meraih kunci roda yang biasa kupakai saat ke bengkel. Tangan gemetar, tapi pikiranku tetap fokus. Aku intip dari celah jendela. 3 orang berdiri di halaman. 2 memakai jaket hitam, 1 lagi pegang senter besar. Wajah mereka nggak kukenal. Salah satu dari mereka melangkah lebih dekat, menyorotkan senter ke pintu. Kami cuma mau ngobrol sebentar, katanya lagi. Tapi nada suaranya seperti sedang menahan sesuatu. Di saat itu, HP-ku bergetar. Pesan dari Raga muncul. Mereka bukan orang baik. Jangan buka pintu apapun yang terjadi. Aku menuju ke sana. Begitu baca itu, rasa takutku berubah jadi tekad. Aku tarik nafas panjang, mematikan semua lampu, dan berdiri di balik pintu dengan jantung berdebar keras. Malam itu, aku tahu satu hal, aku harus bertahan sampai Raga datang. Suara ketukan itu mendadak berhenti, diganti bisikan-bisikan samar dari luar. Aku nggak bisa nangkap jelas apa yang mereka omongkan, tapi nada mereka jelas nggak sabar. Aku berdiri tegak di balik pintu, berusaha tetap tenang walau jantungku berdebar kayak mau copot. Beberapa detik kemudian, suara motor trail terdengar dari jauh. Bukan motor orang-orang itu, ini suara yang aku hafal luar kepala. Raga. Motor itu makin dekat, makin jelas, sampai akhirnya berhenti tepat di depan rumah. Orang-orang yang tadi maksa masuk langsung balik badan. Raga turun dari motor dengan langkah cepat. Wajah tegang tapi matanya fokus. "Tik, mundur!" Katanya keras. Nada suaranya nggak pernah sedingin itu sebelumnya. Entah apa yang dia katakan ke mereka, tapi 3 orang itu langsung gelagapan, saling pandang, lalu pergi begitu saja tanpa perlawanan. Hanya dalam hitungan detik, halaman depan kembali sepi. Begitu semuanya aman, Raga masuk dan langsung nalik aku ke dalam pelukannya. "Maaf, aku telat," katanya dengan suara yang lebih lembut. Malam itu, tanpa ada kata tambahan, kami sama-sama tahu apapun yang bakal datang setelah ini, kami nggak akan ngadepin sendirian. Dan di titik itu, kisah kami baru benar-benar dimulai. Dari kisah ini, pendengar bisa mengambil pelajaran bahwa keberanian dan kepercayaan adalah fondasi penting dalam suatu hubungan. Ketika situasi menakutkan datang, yang membuat seseorang tetap berdiri bukan hanya kekuatan diri, tapi keyakinan bahwa ada orang yang siap melindungi, menemani, dan tidak pergi meski keadaan berubah buruk. Kisah ini mengingatkan bahwa cinta bukan hanya tentang rasa nyaman, tapi juga tentang saling menjaga, saling mendukung, dan tidak membiarkan pasangannya menghadapi ancaman sendirian. Terima kasih sahabatku yang telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.